Shalom, selamat siang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena oleh penyertaan-Nya lah sehingga saat ini kita boleh dikumpulkan di rumah-Nya yang kudus untuk bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tapi sebelum ibadah dimulai, mohon HP di silent atau di nonaktifkan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Mazmur 100 ayat 2 dan 4. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Dengarkanlah olehmu hukum Allah sebagai amanat hidup baru, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua
Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Allah sebagai amanat hidup baru kita responi dengan kasih paling agung dari Tuhanku. Kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Sebagai pelayan Tuhan Yesus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah, seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kita responi dengan PKJ 38. Marilah kita dengarkan amanat pengucapan syukur bulanan. Ibadah syukur bulanan ini dilakukan sebab kita meyakini bahwa segala perolehan kita asalnya dari Tuhan. Sama seperti firman-Nya dalam Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oleh karena itu bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian Ya Tuhan Hanya Inilah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bagian Alkitab
yang ditentukan oleh Komisi Koinonia Gap Sutra, yaitu terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20. Namun sebelumnya kita akan minta pertolongan dari Tuhan dan doa pemohonan Roh Kudus kita ganti dengan PKJ 124 ayat 2. Tuhan menyertai kamu. Di saat ini kau peluk Tuhan. Di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Ialah Yesus, Sang Batu Karang, Juru Selamat satu-satunya. Haruslah kau menamatkan diri pada batu karang. Amin. Nah, kita perhatikan Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20. Kita baca secara bertanggapan. Ayat genap saya akan baca dan ayat ganjil seluruh jemaat secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. Secara bersama-sama ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengar dengan baik dan setia memelihara firman ini dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming maupun yang beribadah di ruang umat ini. Firman yang baru kita dengar menekankan kesetiaan Allah mendengar doa-doa kita dan tidak menahan kasih setianya kepada setiap orang yang setia kepada Tuhan. Dan inilah dasar kita terus bersyukur sebagai pengakuan kita akan penyertaan Tuhan selama 1 bulan kita lewati. Nah, berdasarkan Mazmur pasal 66 ayat 16 sampai 20,
kita dipanggil menceritakan perbuatan ajaib Allah yang terjadi dialami oleh keluarga inti kita sebagai bentuk kesaksian kita bahwa Allah dalam Yesus tidak menunda menggenapi janjinya yang kita doakan dan doakan sesuai yang Tuhan janjikan. Untuk itu, syukur bulanan sejatinya adalah kesadaran akan kesetiaan Allah dalam seluruh keadaan kita dan bukan sekedar keadaan nyaman. Nah, jemaat selaku milik Tuhan, seringkali di akhir bulan semua orang menghitung-hitung apa yang kurang di bulan yang lalu. Kurang uang, kurang waktu, kurang istirahat, dan lain-lain. Itu semua penting. Tapi ada hal yang lebih penting lagi yang harus kita ingat, harus kita evaluasi, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Dalam hal ini, apakah kita kurang aktif beribadah, kurang setia berdoa, kurang baca firman, dan atau kurang memberikan persembahan-persembahan termasuk PSB di setiap bulan minggu kedua. Ini penting. Karena itu Allah dalam Mazmur 66 ayat 16 sampai 20 mengingatkan kita pada perspektif yang berbeda. Untuk itu mari kita cermati salah satu ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, yaitu seseorang yang menoleh ke belakang di kehidupannya pada masa lalu. Ia berupaya kembali melihat semua yang terjadi dan menyimpulkan bahwa segala prestasi, segala pemeliharaan, bahkan penyelamatan yang dialami bersama keluarga intinya bukan sebuah keberuntungan, bukan sebuah kebetulan, melainkan itu adalah jejak kasih setia Allah yang nyata dalam kesetiaan setiap orang, setiap rumah tangga. Karena itu menoleh ke belakang atau mengevaluasi masa lalu kita bukan berarti kita harus sama dengan Lot, tetapi kita sadar bahwa di saat ada rasa sakit, ada air mata, ada kehilangan dalam arti yang seluas-luasnya, ternyata semua itu adalah bagian karya Allah yang tujuannya untuk membentuk karakter kita supaya kita serupa dengan karakter Tuhan yang tetap mengakui Allah dalam segala keadaan dan tetap mengucap syukur dalam keadaan, karena semua yang kita jalani itu Tuhan
yang atur. Tuhan juga yang akan mengendalikan, sehingga bagi kehidupan orang yang setia kepada Tuhan, tidak ada satupun peristiwa yang dibiarkan terjadi tanpa kontrol oleh Tuhan. Nah, tujuan untuk menoleh ke belakang bukanlah untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menguatkan iman, untuk memberi satu kesepahaman dalam rumah tangga bahwa ternyata kasih setia Tuhan sungguh nyata di kehidupan kita, sehingga di dalam menjalani kehidupan ke depan yang kita belum lihat, kita tidak meragukan lagi, karena Tuhan yang sama pada bulan yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan setia menyertai perjalanan kehidupan kita apapun yang Ia kehendaki dan apapun yang terjadi di masa depan. Karena itu pemazmur mengajak kita, marilah dan dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Biarlah aku menceritakan kepadamu apa yang telah Allah lakukan bagiku. Dan sekali lagi, inilah dasar ucapan syukur kita. Dan kalau Bapak Ibu dan saya yakin banyak tahu tentang sejarah perjalanan hidup pemazmur, dan saya mencermati bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah diatur oleh Tuhan. Memang Daud bukanlah orang yang sempurna. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Tetapi yang paling menonjol di dalam kehidupannya ialah dia tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu setia kepadanya. Dan Tuhan tidak pernah menunda-nunda kesetiaannya. Karena kesetiaan Tuhan adalah karakter Tuhan. Sekalipun mungkin dalam pandangan kita manusia, kita belum layak untuk menerima kesetiaan Allah. Kita belum layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Tapi sekali lagi semua itu Tuhan lakukan karena karakternya yang setia, karena dia mau memenuhi segala janjinya kepada anak-anaknya. Karena itu syukur bulanan kita bukanlah kegiatan yang rutinitas. Ini setiap bulan saya selalu tekankan, karena ketika segala yang kita jalani dalam hidup sebagai orang beriman, kita lihat sebagai hal yang rutinitas, maka mungkin kita bisa lakukan tapi hati tidak plong, hati tidak tulus. Akan selalu ada yang muncul, ini lagi, ini lagi. Tapi saya yakin bahwa di jemaat Orel tidak seperti itu. Karena sudah terbukti bahwa kita semua memiliki pondasi yang tidak terubahkan. Bahwa Allah sudah mengatur kehidupan kita sangat baik. Kita meyakini bahwa kalau Allah memberikan putranya satu-satunya yang Ia kasihi, atau katakanlah kalau Allah menjelma di dalam manusia dan diperlakukan lebih dari manusia, masa yang namanya
materi, jasmani, umur panjang, sukacita Ia tidak berikan kepada kita. Kita harus meyakini itu. Sehingga di saat Tuhan memanggil kita untuk berbagian di dalam mendukung karyanya, kita tidak bermasalah. Kita tidak berpikir, kalau saya kasih, bagaimana kebutuhan saya ke depan? Orang yang setia kepada Tuhan dan mengaminkan bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah setia, maka segala sesuatunya dia lakukan dengan iman. Dengan satu simulasi saya katakan, kalau kita memberikan, Allah sudah menyediakan berkatnya yang jauh lebih besar dari apa yang kita berikan. Kenapa? Karena Allah mau meneguhkan iman kita. Allah mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menundanya. Tuhan tidak akan menolaknya. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa dialami oleh pemazmur. Karena itu, syukur bulanan adalah momen kesaksian setiap keluarga inti. Momen kesaksian setiap keluarga inti di tengah-tengah 407 kepala keluarga. Bentuk kesaksian itu Bapak Ibu tidak perlu ditafsirkan. Dan untuk skala Gebsutra, jemaat Orel dalam segala hal memberi lebih dari yang lain. Saya masuk tadi, saya lihat ada juara umum 2 juta, 1, 2, 3, 4. Ini kan pemuda-pemudi kita enggak. Tujuannya lakukan lomba, ikuti lomba, bahkan persiapan sampai malam. Tidak terpikir dengan ini, tapi Tuhan memberikan. Saya meyakini pemuda melakukan sesuatu sebagai bentuk persembahan bagi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan mereka. Kalau Tuhan berikan syukur, Tuhan juga tidak berikan syukur karena pemuda kita sudah tampil terbaik. Dan jangan pernah melupakan dan pernah meragukan. Jangan pernah meragukan. Kalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lebih terbaik lagi yang tidak pernah berkesudahan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, ada beberapa poin yang kita perlu dalami mengakhiri renungan ini. Yang pertama, doa yang kita sampaikan dan Allah yang menjawab. Ayat 17 dan 19. Pemazmur berkata, aku berseru kepada Allah dengan mulutku. Pujian Allah ada di lidahku. Firman ini menyangkut relasi pribadi yang intim dengan Allah. Atau dalam konteks keluarga inti, firman ini adalah cerminan hubungan keluarga inti dengan Tuhan. Memang saudara-saudara tidak bisa dipungkiri, ada masa-masa dalam setiap bulan yang kita lalui, mungkin kita menangis, kita memohon dan memohon, bahkan mungkin frustrasi dalam menjalani hidup ini. Tetapi ayat 19 menegaskan Allah telah mendengar doaku dan mendengar suaraku. Allah tidak pernah menutup telinga untuk setiap kata dan kalimat orang yang percaya. Mungkin yang selalu menjadi problem di sini adalah
kenapa Tuhan tidak segera datang melepaskan saya? Cara Tuhan memang tidak bisa dilogikakan. Tapi Allah selalu tepat pada waktunya. Allah mengukur kekuatan, kemampuan yang dimiliki oleh setiap anaknya karena Dia yang memberikan. Dia yang mengaruniakan segala potensi. Sehingga kalau Tuhan membiarkan kondisi-kondisi yang rumit di kehidupan, Dia tidak akan melebihi kekuatan Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap di atas segalanya. Tidak mungkin masalah lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Kesetiaan Allah tidak bergantung pada suara doa kita, melainkan bergantung pada kasih setianya, bergantung pada karakternya, yaitu setia, penyayang, dan pengasih. Bahkan ketika kita merasa doa kita tidak terjawab, Allah tetap setia mendengar dan merangkai yang terbaik bagi kita. Mungkin perasaan kita berdoa hari ini, detik ini, maunya datang. Tapi Tuhan mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan. Yang penting Tuhan melihat keadaan kita, bahwa keadaan yang sedang terjadi tidak akan membuat kita tergeletak. Tuhan lebih memerhatikan setiap bagian-bagian, sampai bagian terkecil pun Dia perhatikan. Karena Dia tidak akan semena-mena membawa kita dalam sebuah perjalanan tanpa pendampingan dari Dia. Yang kedua, doa adalah ungkapan hati yang tulus. Ayat 18. Pemazmur katakan, sekiranya aku menyimpan kejahatan atau dosa dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar. Nah, ini sebuah keterbukaan pemazmur. Dan Tuhan kan tidak ada yang tersembunyi di dalam hati kita. Sebelum kita pikirkan, Tuhan sudah tahu bahwa Pak Markus merancang sesuatu, sekalipun saya belum pikirkan. Karena kan Tuhan Maha tahu. Karena itu di hadapan Tuhan kita tidak perlu berdiplomasi. Kita tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Di hadapan Tuhan kita terbuka. Dan tanpa kita terbuka juga Tuhan sudah tahu. Karena itu pemazmur bilang, jika sekiranya dalam hatiku ada dosa, Tuhan pasti tidak mendengar. Ayat 18. Kita memang bukan dituntut untuk sempurna. Di PKB waktu diskusi saya bilang, Tuhan tidak menuntut kita sempurna, tetapi Dia menuntut kesetiaan kita. Kesetiaan kita untuk mengimplementasikan karakter kita yang berintegritas dalam segala hal. Tuhan menuntut ketulusan hati untuk menyadari bahwa dosa adalah penghambat dari segala yang Tuhan janjikan dan yang kita imani dan percayai. Karena itu di dalam rumah tangga kita, ketika kita menaikkan sesuatu kepada Tuhan, dan di mana-mana orang berdoa, selalu didahului dengan kata, Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, baru sederetan permohonan-permohonan kita panjatkan. Dengan sadar bertobat, Allah mengampuni. Dan telinga Allah mendengar dan memerhatikan apa yang kita panjatkan
dan melihat apa yang sedang terjadi di kehidupan ini. Karena itu syukur bulanan adalah saat kita memeriksa hati kita. Ilustrasi tadi menoleh ke belakang. Karena itu semua mengatakan bahwa syukur bulanan adalah sesuatu yang terjadi dalam proses. Pertama adalah suami istri, anak-anak niatkan dulu. Buat komitmen dulu bahwa syukur bulanan tidak boleh ditunda karena keadaan ekonomi kita. Bagaimana kita mau tunda? Nah, semua perolehan kita datang dari Tuhan. Yang lain boleh kita tunda karena mereka juga berharap sama Tuhan. Ini memang tidak mudah semudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Tapi saya mau meyakinkan bahwa kesaksian di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang disebut Bapak Iman sudah menyatakan kesaksian, sudah menyatakan kebenaran bahwa kalau kita mendahulukan Tuhan, di Injil katakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kamu butuhkan akan ikut serta. Karena itu di hadapan Tuhan jangan kita bikin masalah. Kalau memang kita sudah berniat, dalam bahasa perjanjian lama sudah bernasar, dan sejatinya dalam rumah tangga harus ada komitmen ini. Karena disinilah kita papa dan mama menjadikan poin untuk menjelaskan kepada anak-anak. 1 bulan yang lalu adalah momen kita bisa menceritakan ulang kepada anak-anak. Mungkin kita bisa mengatakan, bulan lalu ekonomi kita terpuruk. Tapi apakah anak-anak pernah tidak makan? Saya pernah, saudara-saudara, anak saya waktu sekolah di SMA Raja Wali, dia coba lihat teman-teman saya pendeta. Hari ini datang dengan mobil merek lain, besok datang dengan mobil merek lain. Dia tahu bahwa si Indah dengan Preti anaknya Markus Tani. Lalu tiba-tiba menelpon, Pak, pindah ke Makassar supaya Bapak juga miliki mobil. Saya bilang, Indah dan Preti, sekarang kamu ada di momen di mana kami dengan mamamu hidup dalam besar pasak daripada tiang, tapi dalam tanda positif. Pengeluaran mereka tiap bulan 2 kali lipat dari apa yang Tuhan berikan. Tapi saya berani katakan dengan istri saya, pernahkah selama ini kita tidak pernah makan? Pernahkah kamu sudah mau selesai di SMA Raja Wali, pernahkah bermasalah dengan pembayaran dan pembayaran? Mereka bilang, betul juga, Di. Saya bilang, bukan, hilangkan itu kata juga. Betul. Kalau Tuhan bertindak betul, jangan bilang juga. Dan saya selalu bilang, coba kamu evaluasi perjalanan kehidupan kamu. Pernahkah kamu di tanggal 5 baru turun di angka 1? Tidak. Karena kami meyakini bahwa perjalanan hidup orang percaya seperti naik di tangga 1, 2, 3, 4, 5 sampai di dalam sorga. Harus ada komitmen. Karena kalau tidak punya komitmen dan kita tidak mau menceritakan ulang perjalanan kita kepada keluarga kita, kira-kira iman sekuat batu karang mungkinkah ada di dalam rumah tangga kita? Nah, saudara-saudara yang kekasih,
Ketika hati kita selaras dengan kehendaknya, maka doa-doa kita bukan saja permintaan yang berbau materi, tetapi kita juga minta supaya Tuhan memampukan kita hidup seturut dengan kehendaknya. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang tidak selaras dengan kehendaknya, maka materi tidak akan membahagiakan selamanya. Mungkin memang secara fisik kita lihat banyak, tapi apakah materi itu bisa melindungi kita? Tidak. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita kasihkan, tolong bantu kami, tolong selesaikan. Tapi hal-hal yang terkait dengan jiwa raga kita, materi tidak. Apalagi keselamatan. Oleh karena itu, keberanian pemazmur di sini luar biasa. Sekiranya ada dosa, ada kejahatan di hatiku, maka Tuhan pasti. Karena itu kalau kita mendampingi anak-anak, kita tidak hanya bilang, kamu belajar. Tapi sekali-kali juga ingatkan, perilaku kita, integritas kita, kesetiaan kepada Tuhan, itu pondasi kita bisa berjalan menikmati segala kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, kasih setia Allah yang tidak pernah Ia batalkan, ayat 20. Pemazmur mengatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menahan kasih setianya kepadaku. Ini janji yang luar biasa. Karena itu kepada jemaat yang setia berdoa, terbuka mengaku segala kelemahan kita. Mungkin bulan yang berlalu sangat berat, ada cobaan. Dan sebagai orang yang beriman, kondisi-kondisi seperti itu kita masukkan dalam kelompok pemurnian iman, pemurnian karakter kita. Bahwa Tuhan izinkan itu karena Dia mau supaya kita seperti putranya. Dicaci maki pun, ditombak pun, dipaku pun, diludahi pun, dipandang sebelah mata pun, bahkan menghembuskan napasnya yang terakhir dia masih bilang, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan kepada Yesus. Saya yakin bahwa Bapak Ibu memiliki karakter seperti ini. Kalau kita memiliki karakter seperti ini, maka dalam berjemaat, kewajiban-kewajiban kita bukan masalah lagi. Karena kita tahu bahwa hak-hak kita sejatinya, sesungguhnya Allah sudah memenuhi. Dan kalau Allah sudah berkomitmen bahwa engkau adalah anakku, engkau adalah milikku, maka itu adalah kepemilikan yang paten. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kewajiban kita jangan seperti kapal selam. Justru saya sudah pernah katakan, ucapan syukur yang paling kuat dan paling berkenan, yang merupakan muatan iman yang tak terbantahkan, adalah ketika kita berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan orang dunia mengucap syukur. Sebab itu mari jadikan ibadah syukur ini sebagai momen untuk bersaksi. Seperti ajakan dalam ayat 16, apa perbuatan ajaib Tuhan bagi kita bulan lalu? Apa Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari keputusasaan pada bulan lalu? Apakah Allah memberikan kekuatan di tengah keterbatasan kita menghadapi kemelut hidup?
Mari kita jalani bulan yang baru dengan iman bahwa Allah setia dalam doa-doa yang didahului dengan pertobatan dan akan tetap setia mengawal langkah demi langkah kita sekeluarga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita masuk dalam persembahan syukur dan mengingatkan kepada kita semua bahwa hari ini kita membawa persembahan syukur bulanan, sekaligus ada waskom kasih untuk membantu biaya pendidikan anak jemaat Orel. Mohon partisipasi anggota jemaat. Sambil pundi diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur ke tanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya yang cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Disilakan berdiri. Mari kita doakan persembahan-persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang setia, kami sujud menyembah
dan mengucap syukur atas pemeliharaanmu sepanjang bulan yang lalu. Terima kasih karena kesetiaanmu tidak pernah berubah bagi setiap keluarga inti di Jemaat Orel. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami dan melindungi setiap rumah tangga kami. Sebagai wujud syukur atas berkat-Mu, atas kesetiaan-Mu, kami membawa persembahan-persembahan termasuk persembahan bulanan ini. Kiranya persembahan ini dari masing-masing keluarga inti boleh Engkau layakkan dan pergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di Gap Sultra, khususnya di Jemaat Ora et Labora. Berkati setiap keluarga inti Jemaat Orel agar terus hidup dalam kesetiaan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Disilakan duduk kembali.
Terima kasih Tuhan memberkati. Kita pula akan mendengarkan kesaksian persembahan pujian band akustik PKPG Orel. Cek. Hanya Kau Tuhan perlindunganku, melintasi seluruh badai hidup. Ku ingin selalu ada bersamamu selamanya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Papapapararam, papapapararam, param, parararararam. Tuhanku, ku ingin selalu di dekat-Mu, selamanya dengan-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, Hanya Kau tempat perlindunganku, perlindunganku, hanya Kau Tuhan. bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, Melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau Bawaku bawaku terbang tinggi.
melintasi langit biru bagaikan raja Hanya Kau Tuhan perlindunganku, melintasi seluruh badai hidup. Ku ingin selalu ada bersamamu selamanya. Terima kasih. Nah, mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih perlindungan-Mu sepanjang bulan lalu. Kami hidup dalam naungan kasih-Mu. Dalam ibadah ini firman-Mu menguatkan hati kami, membuat kami siap menjalani hari-hari baru bersama-Mu. Kami mengucap syukur pula bahwa pemuda jemaat Torel telah menyelesaikan ibadah Paskah seklasis dan oleh panitia secara murni dinyatakan mereka adalah juara umum. Biarlah ini memacu mereka bagi mereka bahwa sesungguhnya Tuhan turut bekerja di dalam semua yang mereka kerjakan. Kami bersyukur dan mau membawa saudara-saudara kami yang secara khusus merayakan ketambahan umur, ulang tahun. Kami berdoa agar Engkau senantiasa memberikan kesehatan, sukacita dan hikmat. Biarlah di usia yang baru mereka semakin dewasa di dalam iman dan hidup menjadi berkat, memancarkan kasih-Mu bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas bahtera rumah tangga mereka. Kiranya Engkau mengikat mereka semakin kuat dalam kasih-Mu, menjaga kesetiaan dan memberikan keharmonisan. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang takut akan Tuhan, yang menjadi saksi kemuliaan-Mu. Kiranya berkat-Mu melimpah dan terus melimpah atas mereka semua yang bersyukur hari ini. Kami membawa keluarga inti jemaat Orel ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tanamkan kasih, kesabaran dan pengertian di setiap rumah tangga kami. Biarlah mesbah keluarga tetap menyala dan menjadikan Engkau pusat kehidupan mereka. Bagi suami istri berikan hikmat untuk saling mendukung dan setia. Bagi orang tua berikan kekuatan untuk mendidik putra-putri mereka untuk mengasihi-Mu. Bagi anak-anak lindungi masa depan dan pertumbuhan mereka. Jikalau ada keluarga yang sedang menghadapi pergumulan ekonomi, kesehatan, atau keretakan hubungan suami istri, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa memulihkan dan memberikan sukacita yang sejati. Hamba membawa para lansia kepada-Mu, Yesus, yang memiliki keterbatasan fisik. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu, berikan kesehatan yang baik, sukacita, dan damai sejahtera. Biarlah di masa tua mereka tetap merasakan kasih-Mu yang sejati. Bagi yang sakit di rumah sakit, kami berdoa Bapak Penatua Yansen Bua, Ibu Sarah Dede, anak kekasih Otniel Kenneth Tiboyong, Bapak Markus Rombe, Nyonya Saharia Rere, Nyonya Margareta Yunus Papang, Ibu Elizabeth Intopiana, dalam perjalanan pulang dari Jakarta, Bapak Amari Makara, Saudari Aprilia, Bapak Johan Rampualo, Bapak Paulus Tandi Pailang, Oma Yasi, Ibu Siti Sikalingging, Bapak Samsi Torus, Ibu Yeni Bonde, Ibu Mary Sepon, Ibu Marice Kelaeng, Ibu Min Emeritus, Bapak Pendeta FN Bonde, MPS, dan lain-lain. Berdoa untuk
Hambamu Ibu Teresa Silitonga, Bapak Domingus Rambakila, Bapak Hamadong, Ibu Cornelia Sandu, dan jika masih ada yang tidak disebutkan namanya, kami serahkan kepadamu Bapa. Engkau berikan kekuatan ekstra, kesehatan, kesabaran, dan bebaskan mereka dari rasa sakit. Kuatkan iman mereka, beri umur panjang agar mereka dapat beraktivitas kembali, termasuk beribadah dan bersaksi dalam hidup ini. Kami berdoa bagi anak-anak anggota jemaat, berikan pertumbuhan, perkembangan, hikmat, kepandaian dalam pendidikan, termasuk mereka yang sedang menghadapi ujian dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Bimbing mereka supaya mereka bergaul dengan baik, serta tanamkan rasa takut kepada Tuhan, agar mereka memiliki iman dan setia menyembah-Mu, serta mereka bertumbuh kuat di tengah tantangan zaman. Mohon hikmat, kepandaian, dan kelancaran dalam studi, agar mereka takut kepada Tuhan dan mendengarkan bimbingan-Mu, serta mendengarkan nasihat-nasihat orang tua mereka, serta hidup sesuai dengan firman-Mu, dan bertumbuh dalam karakter Kristus. Bapa dalam surga, pemuda-pemudi kami yang akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 10 dan 13 bulan Juni, Tuhan yang akan mempersatukan, maka berkatilah persiapan mereka, baik fisik, mental maupun rohani. Buka jalan dalam segala persiapan, berikan ketenangan hati, urapi kedua calon pasangan yang agar supaya mereka yakin dan percaya bahwa inilah hari yang Tuhan sediakan bagi mereka. Hamba berdoa bagi pemuda-pemudi yang saat ini dalam penantian pasangan hidup, ajar mereka tetap terpaut dan mengasihi Tuhan, sehingga dalam masa penantian mereka semakin bertumbuh dalam karakter Kristus. Berikan kesabaran, iman, kesetiaan untuk percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik, dan Engkau tidak pernah terlambat mempertemukan jodoh yang tepat pada waktunya dan pasangan yang sepadan. Kami menyerahkan anggota jemaat yang tanpa pasangan sebagai janda atau duda, serta anak tanpa orang tua, ibu atau bapa. Tuhan, Engkau adalah pembela dan penopang mereka. Kiranya Engkau mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Berikan keteguhan hati serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berikanlah mereka pengharapan baru, perlindungan yang teguh bagi mereka. Berikan kekuatan bagi mereka yang kehilangan pasangan hidup dan kehilangan orang tua. Kami membawa pelayan dan pelayanan dalam jemaat Orel ke dalam tangan-Mu Bapa, baik itu majelis, pengurus kategorial. Kiranya Tuhan mereka kiranya Tuhan memampukan mereka supaya mereka setia menuntun jemaat dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Berkati para pengurus kategorial, tim pelayanan, ibadah atau worship leader, pemusik, singer, multimedia, agar melayani dengan setia dan memaksimalkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan, sehingga mereka menjadi kawan kerja Tuhan yang melayani dengan setia. Berkati posyankes yang melayani kesehatan jemaat, berikan mereka kasih dan ketulusan. Berkati koster yang menjaga rumah Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati panitia yang sedang bekerja dalam kepanitiaan, berikan kesatuan hati, dan semua yang mereka kerjakan boleh berjalan dengan lancar. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu bagi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan seluruh jajaran pemerintah, dari presiden, para menteri, hingga pemerintah daerah di seluruh pelosok negeri. Berikanlah mereka hikmat surgawi, integritas, dan hati yang takut akan Tuhan,
dalam mengambil setiap kebijakan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Kami berdoa untuk jajaran TNI Polri dari pusat hingga ke tingkat daerah. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ekstra, termasuk keluarga mereka yang bertugas mengayomi dan menjaga keamanan NKRI. Bapa di dalam sorga, seluruh pekerjaan yang akan dilakoni oleh segenap anggota jemaat Ora et Labora, Engkau turut bekerja di dalamnya, supaya melalui itu kami semua melihat bahwa bukti-bukti kesetiaan Allah sungguh nyata di dalam semua yang kami lakoni, sehingga hari demi hari ucapan syukur adalah warna kehidupan kami yang menikmati kesetiaan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kiranya Engkau berkenan atas penyembahan kami hari ini, doa dan pujian dan firman-Mu, dan biarlah Tuhan sempurnakan doa ini, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang menyatakan kesetiaannya kepada kami sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan warta jemaat yang mungkin sudah ada di tangan kita masing-masing, karena di dalamnya ada beberapa penekanan dan perubahan. Warta jemaat Minggu 10 Mei tahun 2026. Angka Romawi 1 tidak ada perubahan, dan angka Romawi 2 di dalamnya ada penekanan, yaitu pada hari Kamis 14 Mei tahun 2026, ibadah akan dilaksanakan satu kali dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus Kristus, pelayan Bapak Markus Tani STH, dan waktunya adalah jam 8.00. Sekali lagi, pada hari Kamis jam 8.00. Selanjutnya, ibadah rumah tangga juga tidak ada penekanan, namun di sini ada sedikit perubahan pada keluarga Bapak Benyamin Pasorong, yaitu di Layon 4. Di dalamnya gabung dengan PKPG atas nama Dauko Verisius, gabung lansia, dan ini juga mengundang majelis jemaat pelayan Pendeta Markus Tani STH. Dan untuk kategorial juga tidak ada perubahan. Untuk poin 5, penyampaian. Setiap saat, setiap minggu dan dalam ibadah digaungkan akan aksi Rp2.000 untuk renovasi pendopo sinode. Jadi diharapkan kepada jemaat supaya boleh mengambil bagian di dalamnya. Ketika kita boleh mengambil bagian di dalamnya, maka kita boleh melihat ketika kita berjalan dan pendopo sinode boleh berdiri kokoh, kita akan diingatkan bahwa di sana saya juga telah berkontribusi sebanyak Rp2.000. Dan selanjutnya, pertukaran pelayan. Minggu depan 17 Mei tahun 2026 akan dilaksanakan pertukaran pelayan mimbar seklasis Kendari Konawe Utara. Yang akan melayani jemaat Orel Kendari adalah Pendeta Lemin Koodoh MTH dan Pendeta Robert Sidupa SSI Teologia. Sedangkan Pendeta Markus Tani STH akan melayani di Jemaat Bukit Kasih Wataraki Konawe Utara. Dan Pendeta Martinus Pongturunan STH akan melayani di Jemaat Getsemani Kendari. Selanjutnya info PKPG Jemaat Orel. Ibadah persekutuan doa PKPG Jemaat Orel dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 16 Mei tahun 2026 jam 17.30 WITA bertempat di Sekretariat PKPG Jemaat Orel. Disampaikan kepada seluruh anggota PKPG yang mengambil amplop PSB yang telah disediakan, dan untuk yang belum mempunyai amplop PSB bisa menggunakan amplop putih yang berstempel PKPG yang disediakan di depan gereja. Dan selanjutnya seperti yang sudah kita lihat di depan kita bahwa PKPG dalam lomba seklasis Kendari Konawe Utara, hasil lomba pada kegiatan perayaan Paskah PKPG seklasis Kendari Konawe Utara bahwa PKPG Jemaat Ora et Labora meraih juara umum. Selanjutnya info Rayon 1. Akan dilaksanakan kegiatan retreat dan ibadah Rayon 1 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei tahun 2026 maksud kami, tempat di Pantai Toronipa. Untuk anggota jemaat yang berdomisili di Lorong Dolok, Mandonga dan sekitarnya berkumpul di depan kantor pos Mandonga, dan untuk yang di Kemaraya dan sekitarnya berkumpul di depan kantor Sinode, pendamping dan pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Selanjutnya pada hari ini kita sudah lihat di depan kita, di depan gereja ada aksi dana, yaitu aksi dana dari PK Lansia Jemaat Orel berupa aksi parkir untuk menunjang kegiatan ibadah PK Lansia seklasis Kendari Konawe Utara pada HUT PK Lansia. Dan pada hari ini juga tanggal 10 Mei tahun 2026 Jemaat Eklesia Puunggoni Konawe Selatan melaksanakan pencarian dana berupa penjualan hasil-hasil pertanian untuk menunjang alat musik gereja berupa keyboard, penjualan pisang, penjual ubi, dan sayur-sayuran. Diharapkan kepada terlebih ibu-ibu untuk dapat partisipasi di dalamnya. Dan selanjutnya pada Romawi 6, Majelis dan Pendeta Jemaat Ora et Labora menyampaikan selamat berulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari hari Minggu hingga hari Sabtu yang lalu, dan juga ulang tahun perkawinan. Untuk itu disampaikan kepada yang berulang tahun, selamat berbahagia dan menikmati hidup dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada Minggu jam kedua ini, laki-laki 61 orang, perempuan 98 orang, jumlah 159 orang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk meneguhkan iman kita, kita akan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Untuk itu disilakan berdiri. Dan kepada
Kita tetap berdiri dan menyanyi dari PKJ 282 ayat 3. Harta dan karya, harta dan nama, ku serahkan bagi namamu. Harta dan karya, harta dan nama, ku serahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati harta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Minggu siang hari ini, kita menyanyi dari PKJ 282 bait yang ke-6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Makin giat dan makin teguh, ku ingin hidup kerja. Makin giat dan makin teguh, kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Atas nama pendeta dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.